Generasi muda kini punya cara pandang baru tentang hidup. Tak sedikit yang memilih untuk tidak memiliki anak atau yang biasa disebut dengan child free. Bukan karena tak bisa, tapi karena pilihan dari masing-masing. Alasan mereka beragam. Ingin fokus terhadap karir, menjaga mental health, hingga kondisi ekonomi yang tak menentu. Tapi, di balik kebebasan memilih itu, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah tren child free ini sebagai peluang bagi pengendalian penduduk atau justru sebagai tantangan bagi masa depan bangsa? Generasi muda dan tren child free, peluang atau tantangan kependudukan? Menurut saya, jadi saya akan menjelaskan trennya baru-baru ini pada tahun 2020 hingga 2025. Apakah tren ini adalah tren sendiri? Tren di mana suatu pasangan atau individu memutuskan untuk tidak memiliki anak baik secara biologis maupun secara adopsi. Terdapat faktor yang membelakangi tren ini. Di antaranya tentang kesadaran dan tanggung jawab. Banyak orang berpendapat bahwa mengasuh anak itu membutuhkan komitmen, konsekuensi, energi, dan tanggung jawab yang besar. Faktor yang kedua adalah pada fokus pada karir dan work-life balance, di mana generasi muda semakin memprioritaskan karir dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian tentang kesulitan ekonomi. Orang zaman dulu mencetuskan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Akan tetapi, pada orang yang berera hidup di saat ini, membesarkan anak itu membutuhkan banyak sekali biaya yang besar. Pendidikan, kesehatan, bahkan juga kebutuhan sehari-hari yang menjadi pertimbangan yang penting. Faktor selanjutnya adalah pendidikan yang tinggi. Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan yang tinggi dengan keputusan untuk memiliki anak, meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya faktor. Dan faktor yang terakhir tentang perubahan nilai-nilai sosial. Tren child free ini tidak selalu dicetuskan oleh salah satu pasangan, akan tetapi juga individu yang memutuskan untuk child free dan memutuskan juga untuk tidak menikah merupakan perubahan nilai-nilai sosial karena kesadaran kebebasan individu, kesetaraan gender, dan peran gender tradisional yang memulai turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kepemilikan anak. Selanjutnya, dampak dari fenomena child free ini sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama itu penurunan angka kelahiran. Nah, penurunan angka kelahiran ini itu berkontribusi pada penurunan angka kelahiran di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Yang kedua itu ada perubahan struktur demografi. Perubahan struktur demografi ini itu nantinya jika terus-menerus itu akan mempengaruhi bonus demografi dengan menurunkan penduduk usia produktif. Yang ketiga itu ada isu sosial dan agama. Di sini itu pilihan ini tuh sering sekali menimbulkan perdebatan yang terkait dengan norma agama. Dan pandangannya itu pilihan ini tuh bersifat egois. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laurencia Helma Putri. Di sini bersama dengan teman saya. Aku Bani Latif. Nah, di sini aku bakal tanya-tanya nih ke Bani mengenai tren yang lagi trending di masa kali ini. Tren apa itu? Yaitu tren child free untuk generasi muda zaman Gen Z. Nah, Bani, kamu tahu nggak apa itu tren child free? Oh, trennya lagi marak itu ya. Iya. Child free itu emang lagi marak banget sih, apalagi di kalangan masyarakat kita juga kan. Yang dimana beberapa masyarakat beranggapan tidak ingin memiliki keturunan, entah karena alasan ekonomi atau memang mereka benar-benar memutuskan untuk tidak ingin memiliki keturunan. Bagaimana nih pendapat kamu tentang tren child free di masa Gen Z kali ini? Apakah kamu akan mengikuti tren itu? Ya, tren ini emang banyak sekali ya pro kontranya, khususnya di masyarakat kita sendiri. Ada yang bilang itu memberikan kesempatan kepada orang tuanya yang nggak child free ini agar tidak terbebani dengan anaknya. Ada juga yang bilang hal tersebut mengakibatkan penurunan kelahiran yang drastis. Kalau saya sendiri, saya adalah tim penganut yang tidak child free. Saya ingin memiliki keturunan seperti itu. Oh gitu.
Kira-kira nih kamu juga tahu nggak selebritis yang ikut tren child free? Kayaknya pernah dengar deh. Siapa itu? Kayaknya kalau nggak salah tuh ada Ariel Tatum deh, kan dia pernah di suatu podcast gitu menjelaskan alasan dia child free gitu, kayak entah emang dianya aja gak mau kali ya. Oh iya, aku dengar-dengar juga itu ya, Tatum yang lagi tren-tren ini sampai ikutin tren child free itu ya. Mungkin nanti aku bakal kasih kalian podcast bagaimana Ariel Tatum speak up tentang bagaimana dia ikut tren child free artinya. Pengen child free katanya. Itu sebenarnya aku pernah ngomong gitu sih. Iya pernah ngomong gitu ya? Pernah. Oke, itu makanya gue kaget. Iya, aku nggak tahu ya. Semakin tambah usia gitu. Dulu aku pengen banget punya anak banyak ya. Semakin kesini, pada saat ini di titik ini dalam hidup, kalau kamu tanya sekarang sampai detik ini, aku cukup Belum kepikiran ke situ. lebih ke arah child free sih. Oh iya, Ban, aku juga mau tanya lagi nih pendapat kamu. Apakah child free itu menjadi tantangan atau peluang untuk generasi muda zaman sekarang nih? Kalau menurut saya sendiri sih itu menyebabkan tantangan yang cukup besar ya di dunia ini, karena menyebabkan penurunan angka kelahiran. Jika itu terus-menerus terjadi, maka angka kelahiran akan semakin turun drastis. Oh iya, benar banget teman-teman. Terima kasih buat Bani yang udah nemanin aku nih bincang-bincang Iya. tren child free yang jadi tren zaman sekarang. Terima kasih Bani. Iya, sama-sama, dadah.